Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para ikhwah, bapak ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum wa yahdikumullahu jami'an. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang telah menganugerahkan untuk kita sebaik-baik kenikmatan dan seagung-agung karunia. Itulah kenikmatan Islam, kenikmatan iman, kenikmatan mengenal akidah yang sahihah, mengenal manhaj yang lurus, yakni manhajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in. Kemudian segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang masih senantiasa mencurahkan untuk kita taufik dan hidayah dari sisinya. Dan segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang telah kembali mengizinkan kita untuk hadir dan berjumpa kembali di dalam majlis ilmu yang mulia ini. Ini dalam rangka mempelajari agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan selalu untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man saru ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, para ikhwah, bapak ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tema kajian kita pada malam hari ini kita beri judul ini bantahan terhadap syubhat para penyembah kubur. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Yang dimaksud para penyembah kubur dalam tema yang kita kaji hari ini
yakni orang yang mendatangi kuburan-kuburan yang dikeramatkan dengan tujuan untuk menjadikan penghuni kubur itu sebagai pihak yang dimintai pertolongannya, yang dia berdoa kepada penghuni kubur itu, meminta syafaat, rizki, kesembuhan, dan seterusnya. Ini yang kita maksud dengan para penyembah kubur. Meskipun tidak dalam bentuk rukuk dan sujud, apalagi dalam bentuk rukuk dan sujud kepada kuburan. Di antara perkara yang dia adalah musibah yang besar yang menimpa negeri-negeri kaum muslimin di seluruh penjuru dunia hari ini, yakni tersebarnya praktek pengamalan dan keyakinan terhadap kuburan-kuburan yang dikeramatkan, yang mana orang yang datang ke kuburan yang dikeramatkan ini meyakini bahwa melalui perantaranya Allah akan mengabulkan hajat dan permintaannya. Ini tersebar di dunia Islam. Bahkan Indonesia termasuk negeri yang sangat dikenal dengan praktek amalan meminta kepada kuburan. Tersebar. Tidak hanya di Pulau Jawa. Bahkan mungkin di setiap pulau, di setiap negeri ada. Dan ditambah lagi musibah ini dengan adanya orang-orang jahil, orang-orang bodoh yang didahulukan selangkah dan yang ditinggikan seranting. Apakah dari sisi dia dikatakan tokoh masyarakat, atau orang yang diberi wewenang untuk memimpin negeri, desa, dan seterusnya, atau orang yang dianggap paham tentang agama, di mana mereka membuat di negeri-negeri mereka apa yang mereka namakan dengan wisata religi. Wisata religi. Itu dengan maksud agar negeri mereka menjadi negeri yang didatangi oleh banyak orang, sehingga terbukalah pintu-pintu rezeki bagi masyarakat mereka. Kalau orang banyak berkunjung, kalau orang banyak datang, maka terjadi jual beli, ada jasa yang diharapkan bisa diperoleh uang dari sana, dan seterusnya. Itu dalam rangka, kata mereka, meningkatkan income, uang pemasukan bagi satu negeri. Maka mereka membuat yang namanya wisata religi. Apa wisata religi yang dimaksud? Ini telah muncul, walaupun ini telah dilakukan oleh banyak manusia sebelumnya di zaman-zaman yang lampau. Dan hari ini juga mengikuti pola yang sama. Mana dia kuburan-kuburan yang tua atau yang memiliki potensi untuk diagungkan, maka mereka bangun. Dan mereka buat daerah di sekitar kuburan itu sedemikian rupa menjadi daerah yang yaitu yang dinamakan dengan tempat wisata religi. Sehingga manusia pun datang berbondong-bondong ke sana dengan adanya kuburan yang dibuat-buat cerita tentang mereka, bahwa yang berkubur di sini adalah Syekh Fulan, yang dia tidak ma'ruf dan tidak dikenal sama sekali. Kadangkala dengan nama yang aneh-aneh.
Seperti di Periaman ada namanya Syekh Janggu Hitam. Siapa pula Syekh Janggu Hitam? Ada, tapi belum terlalu terkenal karena dia dikalahkan oleh wisata religi di pemakaman Syekh Burhanuddin. Dan ada pula yang menamakan ini makam Syekh bernama Syekh Alif Ba. Kenapa Syekh Alif Ba namanya? Karena dialah yang mengajarkan alif bata saja huruf hijaiyah kepada masyarakat sana. Memangnya kalau dia yang mengajarkan, lu kenapa? Apakah harus meminta kepadanya? Apakah kita harus menyeru kaum muslimin untuk mendatangi kuburannya dan meminta syafaat pertolongannya? Nah, ini yang terjadi. Akan tetapi yakinlah, seluruh yang namanya kuburan yang dikeramatkan, hakikatnya apa? Bisnis, uang. Itu hakikatnya. Hakikatnya adalah uang. Karena yang diharapkan dari situs-situs religi ini apa? Datang manusia berbondong-bondong. Untuk apa? Ini untuk berziarah, istilah mereka, ke makam tersebut, lalu disebarkan keyakinan-keyakinan tentang benda-benda yang ada di sekitar kuburan itu. Oh, ini pasirnya, ini airnya, ini kerekelnya. Maka orang-orang bodoh pun membeli segenggam pasir dengan harga 100.000. Untuk apa? Untuk dia jadikan jimat. Maka orang-orang bodoh pun mengambil air dekat kuburan itu untuk apa? Air hanya beberapa teguk dijual dengan harga yang mahal. Dengan alasan air yang penuh barokah. Nah, dari mana barokahnya? Ini keyakinan-keyakinan seperti ini tidak akan menimpa kecuali orang yang jahil tentang akidah tauhid. Dan hakikatnya ini bukanlah sesuatu yang bisa dengannya berkembang suatu negeri. Jadi orang-orang yang memiliki ide seperti ini pada hakikatnya dialah orang yang dungu dan bodoh. Tidak ada lagi ide untuk mengembangkan negeri ini. Dibikinlah ide yang seperti itu. Seolah-olah telah kehabisan ide. Bagaimana negeri ini maju, bagaimana ekonominya meningkat. Sudah habiskah ide, lalu dibikin ide kuburan keramat? Ini sudah kehabisan ide ini. Dan sesungguhnya itu menunjukkan kehabisan ilmu juga. Ilmunya tidak ada. Lalu dia jadikan wisata-wisata religi menurut istilah mereka. Hakikatnya apa? Wisata syirik. Mereka jadikan ini sebagai cara untuk mendatangkan manusia agar berkembanglah ekonomi di desa mereka atau di kampung mereka. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk mengingatkan dari perkara ini. Dan tidak boleh menganggap remeh perkara ini. Karena sesungguhnya perkara yang paling cepat mendatangkan azab Allah apa? Kesyirikan. Sehingga para ulama ketika menjelaskan makna ayat zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nyata kerusakan di darat dan di lautan akibat perbuatan manusia. Maka yang paling termasuk ke dalam sebab yang mendatangkan kerusakan dalam ayat ini adalah perbuatan syirik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawanya. Dia belum mengatakan, "Faman tadabbara ahwalal alam." Siapa yang mentadaburi kondisi alam semesta ini. Dan di antara yang beliau katakan, fawajada anna kulla syarrin wa bala'in wa qahtin wa taslitil adu fasababuhu ad-da'watu li ghairillah. Bahwa seluruh keburukan, seluruh kerusakan, kekeringan dan dikuasai musuh. Sebabnya apa? Karena beribadah kepada selain Allah. Maka tidak boleh bagi seorang pun untuk menganggap remeh perkara syirik ini.
apalagi perkara syirik tersebut sengaja dirancang dan didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat, maka ini merupakan musibah yang besar. Dan orang yang memiliki kemampuan untuk menghalangi wisata syirik ini, maka hendaklah dia lakukan semaksimal yang dia bisa. Apa contohnya? Untuk menuju tempat kuburan keramat itu butuh akses jalan. Butuh akses jalan. Dan jalan itu harus melewati tanah dia. Apa sikap seorang mukmin? Tidak boleh dia izinkan orang lewat di sana. Tidak boleh dia izinkan orang lewat di sana. Karena kaidah yang ma'ruf, yang memiliki banyak dalil dalam Al-Quran, bahkan disebutkan oleh Imam Al-Qayyim 99 dalil tentang kaidah ini. Apa itu? Lil wasaili hukmul maqasid. Hukum sebuah wasilah sama dengan hukum tujuan. Apa artinya? Kalau tujuan itu adalah tujuan yang terlarang, wisata syirik, maka terlarang pula dan haram pula, yakni wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan tersebut. Tidak boleh seseorang memberikan wasilah untuk sesuatu yang jelas tujuannya adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat. Bahkan yang paling terbesar larangan di dalam syariat adalah syirik. Kemungkaran yang terbesar adalah syirik. Maka tidak boleh seseorang memberi wasilah untuk perkara ini. Karena kalau dia memberikan wasilah, dia pun mendapatkan bagian dari dosanya. Karena kaidah yang mengatakan lil wasaili hukmul maqasid. Hukum dari wasilah sama dengan hukum tujuan. Kalau tujuan itu haram, maka wasilah yang mengantarkan kepada itu juga haram. Seseorang ingin membunuh. Wasilahnya apa? Menggunakan pisau. Maka terlarang bagi kita meminjamkan pisau atau menjual pisau kepadanya setelah kita mengetahui maqasid. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Orang-orang yang memiliki keyakinan dan amalan, itu yang suka mendatangi kuburan-kuburan yang dikeramatkan ini, maka mereka memiliki syubhat yang mereka anggap itu adalah sebuah kebenaran. Syubhat mereka anggap itu sebuah kebenaran. Maka di sini kita akan membahas apa yang menjadi syubhat mereka, yang mereka menyangka syubhat itu adalah sebuah kebenaran yang mereka pegang, dan mereka tidak akan mau mengatakan perbuatan mereka itu salah disebabkan adanya syubhat. Dan syubhat ini insyaallah yang akan kita bahas. Syubhat yang pertama, dan inilah syubhat yang terbesar mereka dan yang terpentingnya, sebagaimana syubhat ini pula lah yang menjadi pegangan orang-orang musyrik terdahulu. Maka hendaknya kita memahami dengan baik-baik syubhat ini dan menguasai dengan baik bagaimana bantahan terhadap syubhat ini. Karena ini syubhat yang dipakai orang oleh ribuan tahun yang lalu. Pelaku-pelaku kesyirikan ribuan tahun yang lalu juga memiliki syubhat dengan syubhat yang sama sebagaimana yang dimiliki oleh para penyembah kubur hari ini. Apa syubhat tersebut? Mereka mengatakan, nahnu la na'buduhum wa innama natawassalu bihim ila Allah. Wa nahnu la nad'uhum wa innama natlubu minhum syafa'ah. Apa kata mereka?
Kami tidak menyembah penghuni kubur itu. Kami hanya bertawasul dengan mereka. Bertawasul dengan mereka untuk bisa sampai permintaan kami kepada Allah. Kami tidak meminta kepada mereka, tetapi kami meminta syafaat dari mereka. Nah, ini subhat mereka. Dan mereka namakan subhat mereka tersebut dengan bahasa-bahasa yang indah. Apa namanya? Tawassul, tolabul qurbah, tolabus syafa'ah. Itu bertawasul untuk mencari kedekatan dengan Allah, untuk meminta syafaat. Ini syubhat mereka. Jadi mereka mengatakan la na'budu sahibal qabr wa innama nad'uhu liyuqarribuna ila Allah aw liyashfa'a lana 'inda Allah. Kami tidak menyembah penghuni kubur ini, tapi kami berdoa kepada mereka agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah dan agar mereka bisa memberikan syafaat untuk kami di sisi Allah. Ini subhat mereka. Maka kalau kita tanya orang-orang yang mendatangi kuburan-kuburan keramat di Indonesia ini, kuburan para sunan di Jawa sana, atau dimanapun kuburan keramat itu, semuanya sama. Mereka tidak mau untuk dikatakan menyembah penghuni kubur. Masa kami menyembah penghuni kubur? Itu kan manusia juga. Tidak ada kami menganggap mereka itu adalah tandingan bagi Allah. Sebagaimana orang-orang musyrik dahulu juga seperti itu. Kami tidak meyakini mereka ini bisa menciptakan, bisa menghidupkan, bisa matikan, tidak. Kami tidak ada memiliki keyakinan seperti itu. Dan tidak mungkin pula mereka ini yang bisa menandingi Allah. Tapi kami mencari syafaat di sisi mereka, agar mereka menjadi perantara yang bisa mendekatkan kami kepada Allah, menyampaikan diri kami kepada Allah. Karena kami orang berdosa, kami orang banyak dosa, sedangkan mereka adalah orang-orang yang suci. Sehingga kalau mereka yang meminta kepada Allah, maka diharapkan cepat makbulnya daripada kami yang meminta langsung. Ini syubhat. Bagaimana bantahannya? Bantahan yang pertama, bahwa apa yang kalian katakan, ini mencari syafaat di sisi penghuni kubur, bertawasul dengan mereka untuk dekat dengan Allah, maka pada hakikatnya apa yang kalian katakan itu persis sama, tidak ada bedanya. Mungkin hanya beda sedikit ibarahnya, ungkapannya, namun hakikatnya sama, tidak ada beda sedikit pun. Jadi sama dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik dahulu. Mana dalilnya? Surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Surat Az-Zumar ayat yang ketiga. Di awal ayat Allah Ta'ala mengatakan, ala lillahi ad-dinul khalis. Ketahuilah, hanya milik Allah lah agama yang khalis, amalan yang ikhlas hanyalah untuk Allah. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya. Adapun orang-orang yang mengambil pelindung selain daripada Allah, mereka berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka. Di ayat ini mengatakan orang-orang yang mengambil aulia, pelindung selain daripada Allah, mereka berkata, kami tidak menyembah mereka
melainkan illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan agar bisa mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dari Zaid bin Aslam dan Ibnu Zaid, makna ucapan mereka illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, yakni liyashfa'u lana wa yuqarribuna 'indahu manzilah. Ini agar mereka bisa memberikan syafaat untuk kami dan bisa mendekatkan kami kepada sebuah derajat di sisi Allah. Agar bisa memberi syafaat untuk kami dan agar bisa mendekatkan kami kepada sebuah derajat di sisi Allah, kedudukan di sisi Allah. Namun lihat bagaimana di akhir ayat Allah tetap menamakan mereka sebagai orang-orang kafir, orang musyrik, dan orang-orang yang pendusta. Karena ayat ini ditutup dengan kalimat innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta lagi ingkar, kafir. Menunjukkan walaupun mereka beralasan seperti itu, tetaplah di sisi Allah mereka adalah kafar, kadzab, pendusta dan kafir. Allah tetap menghukumnya sebagai orang yang kafir, orang yang melakukan perbuatan syirik, walaupun mereka beralasan seperti itu. Karena seandainya tolabul qurbah was syafa'ah tadi yang menjadi alasan mereka tadi, meminta syafaat, meminta wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah, seandainya itu alasan yang benar, tentu Allah tidak menghukumi mereka sebagai orang-orang kafir. Nah, ini sisi pendalilannya. Allah menghukumi orang yang berkata seperti ini dahulu. Dahulu orang-orang kafir, orang musyrik beralasan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallah zulfa. Kami tidak menyembah berhala itu melainkan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Allah terimakah alasannya, uzurnya? Tidak. Tidak merubah hukum sedikit pun. Allah tetap menghukumi mereka sebagai musyrik kafirin. Tetap dihukumi sebagai orang-orang musyrik. Dan mereka juga mengatakan dalam surat Yunus ayat 18, wa yaqulun haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka berkata bahwa orang-orang inilah sebagai pemberi syafaat kami di sisi Allah. Orang-orang inilah pemberi syafaat kami di sisi Allah, yang akan menolong kami di sisi Allah. Namun lihat bagaimana Allah mengawali ayat ini. Sebelum Allah menyebutkan tentang perkataan mereka, Allah mulai ayat ini dengan apa? Ya'buduna wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah selain daripada Allah, yang tidak bisa memberi mudarat kepada mereka, tidak bisa pula memberi manfaat. Wa yaqulun, dan mereka berkata, haula'i syufa'auna 'indallah. Inilah orang-orang yang akan memberi syafaat kami di sisi Allah. Yang mereka klaim siapa? yakni roh-roh para nabi dan rasul, roh orang-orang soleh, malaikat yang mereka yakini menitis di dalam berhala yang mereka sembah tadi. Karena kan mereka meminta kepada berhala dengan dasar keyakinan di dalam berhala itu ada malaikat yang menitis, ada roh para nabi dan rasul, ada roh orang-orang soleh masuk ke dalam berhala itu. Itu keyakinan mereka. Makanya mereka mengatakan haulai syufa'auna indallah. Mereka inilah pemberi syafaat kami di sisi Allah.
Itu para malaikat, para nabi dan rasul tadi. Namun Allah Ta'ala menyebutkan di awal ayat, ya'buduna min dunillah, mereka menyembah selain daripada Allah yang tidak bisa memberi mudarat dan tidak bisa pula mendatangkan manfaat kepada mereka. Yakni bagaimanapun mereka beralasan seperti itu, apa yang mereka lakukan tetap dinamakan oleh Allah ya'buduna min dunillah, menyembah selain Allah. Lihat bagaimana sisi pendalilan dari surat Yunus ayat 18 ini. Allah tetap menamakan perbuatan mereka dengan nama apa? Penyembahan terhadap selain Allah. Karena Allah mulai di awal ayat dengan itu. Ya'buduna min dunillah. Mereka menyembah selain Allah. Artinya, orang-orang yang mendatangi kuburan yang dikeramatkan itu, yang beralasan meminta syafaat, bahwa orang dalam kubur adalah orang yang dimintai syafaatnya, maka itu termasuk perbuatan menyembah selain Allah. Karena Allah sebutkan di awal ayat seperti itu. Jadi kalau mereka berkilah kami tidak ada menyembah selain Allah, maka apa jawaban kita? Yang engkau lakukan itu tetap namanya di dalam syariat menyembah selain Allah, walaupun engkau tidak rukuk dan sujud kepada kuburan. Tapi ketika engkau meminta syafaat kepada penghuni kubur itu, maka berarti engkau telah memberikan ibadah kepada selain Allah. Dan engkau termasuk orang yang menyembah sesembahan selain Allah. Dalilnya surat Yunus ayat 18. Allah menyebut orang-orang yang meminta syafaat tadi sebagai orang yang ya'buduna min dunillah, orang yang menyembah selain daripada Allah. Kalau dikatakan menyembah selain daripada Allah, maka tentu dihukumi sebagai kafir musyrik. Kemudian bantahan berikutnya, syafaat di dalam Islam hanyalah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana dalam surah Az-Zumar Allah Ta'ala berfirman, qul lillahi syafa'atu jami'an. Az-Zumar 44. Katakanlah Muhammad, syafaat itu hanya milik Allah seluruhnya. yakni tidak boleh diminta syafaat itu dari selain Allah. Dan di dalam Islam syafaat itu baru dibenarkan dan berlaku kalau memenuhi dua syarat yang ditetapkan di dalam syariat. Yang pertama, izin dari Allah kepada orang yang akan memberi syafaat. Misalnya yang memberi syafaat di hari kiamat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya. Maka harus atas izin dari Allah dahulu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Siapa yang bisa memberi syafaat kalau tidak dengan izin Allah? Dan yang kedua, ridallah 'anil masyfu'i lahu. Ridho Allah untuk orang yang diberi syafaat. Ini dua, ini syaratnya. Orang yang memberi syafaat, orang yang diizinkan Allah untuk memberi syafaat. Orang yang diberi syafaat, orang yang Allah ridho syafaat itu untuknya. Sebagaimana dalam surat Al-Anbiya 28, "Wala yashfa'una illa liman irtadha." Mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali untuk orang yang diridhoi. Untuk orang yang diridhoi. Maka berdasarkan hal ini, kita tanya para penyembah kubur itu. Engkau meminta syafaat kepada Sunan Kalijaga, kepada Syekh Alif Ba, atau apapun namanya tadi. Maka dari mana engkau tahu bahwa Allah mengizinkan dia memberi syafaat untuk engkau? Dari mana engkau tahu?
Kemudian dari mana pula engkau tahu bahwa Allah redha syafaat itu diberikan untuk engkau? Karena syafaat tidak akan terjadi kecuali dengan dua ini. yakni izin bagi pemberi syafaat. Yang kedua, orang yang diberi syafaat, orang yang diridhoi. Dan bagaimana mungkin Allah akan ridho sedangkan apa yang engkau lakukan termasuk menyembah selain daripada Allah. Karena syafaat tidak diminta dari orang yang mati, walaupun dia nabi dan rasul sekalipun. Walaupun dia nabi dan rasul sekalipun, tidak boleh diminta syafaat dari orang yang telah mati. Yang melakukannya siapa? Orang yang masih hidup. Misalnya orang yang masih hidup datang ke kuburan Nabi meminta syafaat, maka tidak dibolehkan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan bantahan yang keempat, kalaulah apa yang engkau lakukan itu disyariatkan, maka tentu kuburan yang paling mulia di permukaan bumi adalah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para nabi dan rasul yang lainnya. Dan tentu pula orang yang paling layak melakukan itu pertama kali siapa? Keluarga Nabi, sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ummul Mukminin. Akan tetapi suatu yang sah dan pasti dan ijma'nya para sahabat bahwa tidak ada seorang pun di kalangan para sahabat yang mendatangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta syafaat. Nah, ingat nih, tidak ada seorang sahabat pun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat lalu mendatangi kuburan Nabi untuk meminta syafaat. Karena mereka tahu syafaat tidak diminta kalau beliau telah meninggal. Tapi kalau beliau masih hidup, maka bisa diminta syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam makna diminta beliau berdoa untuk orang yang meminta syafaat tadi. Sehingga dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, yakni tatkala terjadi kekeringan, musim kering, kemarau yang panjang, sehingga air telah kering kerontang, tidak ada lagi air dalam tanah. Itu di zaman sahabat Umar radhiyallahu anhu ketika itu. Maka tidak ada seorang pun sahabat yang datang ke kuburan Nabi, padahal mereka ditimpa kemarau, kekeringan. Apa yang mereka lakukan? Mereka mendatangi paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup, yakni Abbas bin Abdul Muthalib. Mereka tidak datang ke kuburan Nabi, karena bisa saja mereka datang ke kuburan Nabi kalau itu benar. Kalaulah itu benar, tentu para sahabat datang ke kuburan Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, istasqi lana." Ya Rasulullah, mintakanlah kepada Allah tolong turunkan hujan untuk kami. Tentulah para sahabat datang ke kuburan Nabi. Ya Rasulullah, tolong mintakan kepada Allah turunkan hujan untuk kami. Tapi mereka tidak melakukan itu. Yang mereka lakukan adalah mendatangi orang yang hidup, yaitu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abbas bin Abdul Muthalib. Maka mereka pun meminta kepada Abbas bin Abdul Muthalib untuk berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Di mana ketika itu sahabat Umar mengatakan, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyina fatasqina. Ya Allah, dahulu kami bertawassul kepada engkau dengan nabi engkau, lalu engkau beri hujan kami.
Dahulu, maksudnya dahulu ketika Nabi hidup, kami bertawassul kepada engkau melalui Nabi engkau, sehingga engkau turunkan hujan atas kami. Wa inna natawassalu ilaika bi'anni nabiyina. Adapun sekarang kami bertawassul kepada engkau ya Allah dengan paman Nabi engkau. Fasqina, maka turunkanlah hujan atas kami. Dan di sini menunjukkan bahwa para sahabat memahami syafaat tadi, tawassul tadi, diminta doa dari orang yang hidup yang mampu untuk berdoa, tidak kepada orang yang mati. Dan ini tidak sama, karena kalau dikatakan sama saja, meminta ketika dia hidup sama dengan meminta ketika dia mati. Kalaulah sama, tidak perlu para sahabat datang kepada Abbas, paman Nabi. Tentu mereka akan datang ke kuburan Nabi. Kalau maknanya sama antara meminta ketika hidup dan ketika mati. Dan di sini menunjukkan bahwa para sahabat memahami tidak boleh meminta kepada orang yang telah mati, walaupun itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau meminta untuk didoakan, karena makna meminta syafaatlah meminta untuk didoakan, maka mintalah kepada orang yang hidup yang mampu untuk mendoakan. Nah, ini baru dibolehkan. Nah, kesimpulan dari syubhat yang pertama ini, itu kesimpulan dari bantahannya, bahwa apa yang dijadikan alasan oleh para penyembah kubur hari ini, itu meminta syafaat dari penghuni kubur atau mencari kedekatan kepada Allah melalui perantara mereka, maka ini merupakan perbuatan syirik dan bentuk menyembah selain daripada Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrik terdahulu. Dalam surah Az-Zumar ayat 3 dan surah Yunus ayat 18. Dan kalaulah alasan tersebut dibenarkan, itu alasan mencari kedekatan dengan Allah, mencari syafaat, berperantara dengan penghuni kubur, maka kenapa Allah tetap mengatakan mereka sebagai orang musyrik, orang kafir, yang diperintah Nabi SAW untuk memerangi mereka? Menunjukkan bagaimanapun seseorang beralasan bahwa saya tidak menyembah kubur itu, tapi saya hanya menjadikan dia sebagai perantara untuk dekat kepada Allah, untuk menyampaikan hajat saya kepada Allah, saya hanya menjadikan dia pemberi syafaat di sisi Allah, maka tetap tidak menyelamatkan seseorang. Karena hakikat syirik yang terjadi pada orang-orang terdahulu adalah persis sebagaimana yang dilakukan oleh para penyembah kubur hari ini. Baik, insyaallah kita lanjutkan syubhat yang kedua nanti setelah salat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.